wrapping aja ya. Yang pertama, kita tahu bahwa tidak bisa Indonesia maju kecuali birokrasi kita juga memang punya kapasitas, punya integritas, tapi saat yang sama juga punya isitas ya. Nah, bukan cuma kepala daerah gitu loh. Karena itu struktur penggajian dan lain-lain perlu betul-betul kita tuntaskan dan tidak boleh ayam sama telur ya. Karena itu di revisi undang-undang ini kita lagi berharap ada tadi harapan teman-teman ASN yang 3,9 itu bisa tuntas. Yang kedua, catatan terhadap P3K nih ya, jenis dan spesifikasi pekerjaannya masih masuk keranjang, termasuk pendetailannya. Kalau teman-teman perhatiin kemarin Nadiem mengatakan perlu tenaga pendidikan 1 juta, ya. Karena hitungannya begitu. Tapi karena di breakdown ke teman-teman Pemda khususnya, dan teman-teman Pemda sampai sekarang ada ketidakjelasan dalam bab penggajian berikutnya dari P3K, ternyata yang masuk cuma 600 itu loh. 600 ketika diseleksi dapetnya 300 400 itu dari target 1 juta itu. Akhirnya saat yang sama teman-teman P3K yang lulus 2019 aja masih ada yang belum diangkat gitu. Karena pengangkatan semuanya nanti urusannya dengan unit kerja Pemdanya. Kita rapikan. Yang ketiga tentu kita lagi berharap teman-teman ASN seperti juga teman-teman jurnalis kita punya Dewan Pers yang jagain etikanya, muatan KASN, Komite Aparatur Sipil Negara, yang selama ini sudah berjuang tapi nggak ada giginya karena setiap rekomendasinya ya seringkali tidak punya kekuatan. Nah kita ingin menguatkan agar seperti juga profesi yang lain, birokrat atau ASN atau P3K juga punya standar etik, standar yang perlindungan, jangan sampai mereka tidak mendapatkan perlindungan. Terakhir yang keempat yang saya lihat, karena ini inisiatif dari DPR dan sudah hampir selesai, nanti kita akan mudah-mudahan pemerintah, sebenarnya periode lalu juga udah, tapi pemerintah periode lalu tuh agak maju mundur untuk merevisinya. Mudah-mudahan Pak Jokowi dan pemerintah betul-betul bisa menanggapi ini. Kurang-kurangnya masih ada waktu DIM dari pemerintah untuk menyempurnakan. Walaupun kami berapa kali melakukan considering dengan teman-teman PAN RB, karena teman-teman PAN RB punya visi yang bagus. Nggak usah nunggu di selesai, dari sekarang aja kita bisa koordinasi, sehingga ketika udah jadi, diserahkan ke pemerintah, DIM-nya udah jadi, cepat jalannya. Karena memang kita punya masalah untuk tadi meningkatkan kualitas, kapasitas, isitas dari ASN. Terakhir untuk yang honorer, ini perlu kata kuncinya tidak di pemerintah pusat, tapi ada di KL ataupun di teman-teman Pemda ya. Karena saya periode lalu saya juga Komisi 2 ya. Kita ingat K1 udah hampir selesai, K2 juga udah mau selesai, hitungan kita nggak sampai 400.000 lagi. Pas dibuka sekarang 2,4, hampir 2,4, jadi nambah 2 juta lagi gitu. Nah ini yang akhirnya Kementerian Keuangan wajar kalau selalu exercise ini gimana nggak kelar-kelar gitu loh. 3,9 ditambah 2,4 jadinya tidak sesuai dengan reforma birokrasi. Reformasi birokrasi itu miskin struktur, kaya fungsi gitu loh. Apalagi Pak Jokowi udah pokoknya eselon 34 hilang gitu loh. Nah itu banyak yang kebingungan 34 hilang karena di unit-unit kayak Surabaya yang Pemdanya itu besar gitu loh, penduduknya banyak, ketika 34 nggak ada, mereka sulit gitu loh. Nah makanya kritik kami tidak bisa penyelesaian ini melalui parsial, tapi dia harus integral dan menyeluruh. Kita sudah punya desain besar reformasi birokrasi, tapi sayangnya sejak zaman Pak Yusuf Kalla dulu, periode lalu, itu belum tuntas. Mudah-mudahan semuanya bisa kita akomodasi di rancangan undang-undang ASN yang baru. Itu saja.